Kenya merupakan salah satu wilayah terakhir di dunia yang masih benar-benar liar. Tempat alam tetap memegang kendali mutlak atas ruang dan kehidupan. Dari hamparan sabana yang luas, lembah retakan purba, hingga hutan-hutan yang belum tersentuh dan perairan terpencil. Seluruh bentan alamnya bergerak mengikuti ritme alami yang telah terbentuk selama ribuan tahun. Jaraknya dari pengaruh modernisasi yang masif membuat berbagai ekosistem di Kenya mampu bertahan dalam keseimbangan yang rapuh namun tetap lestari. Di balik lanskap yang tampak keras dan tidak bersahabat ini, setiap bentuk kehidupan terus beradaptasi untuk bertahan hidup, menciptakan salah satu lingkungan alami paling autentik yang masih dimiliki planet ini. Dalam video ini, mari memasuki Kenya untuk menjelajahi salah satu dunia liar terakhir di bumi. Tempat planet ini masih memperlihatkan wajah aslinya yang belum sepenuhnya disentuh oleh peradaban manusia. Masai Mara National Reserve terletak di wilayah barat daya Kenya dan merupakan sabana dataran tinggi yang berada lebih dari 5.000 kaki di atas permukaan laut. Terkenal sebagai salah satu kawasan satwa liar paling aktif di Afrika, tempat berbagai hewan bergerak bebas sepanjang tahun tanpa batas alami yang jelas. Permukaan tanah di kawasan ini didominasi debu merah, lapisan tanah liat retak, serta pepohonan pendek dengan tinggi rata-rata di bawah 5 kaki. Secara geologis, wilayah ini terbentuk di atas plato basalt purba, dengan sebagian besar lapisan batuannya diperkirakan berasal dari periode antara 2 hingga 5 juta tahun yang lalu. Setiap tahun, lebih dari 30.000 wildebeest dilaporkan tenggelam saat menyeberangi sungai dalam migrasi besar mereka, akibat pusaran air kuat dan serangan buaya yang menunggu di sepanjang jalur penyeberangan. Di beberapa bagian kawasan, kepadatan satwa liar bahkan dapat mencapai sekitar 30 hewan besar per akre, jumlah yang lebih dari 10 kali lipat rata-rata kepadatan satwa di sebagian besar wilayah Afrika lainnya. Saat mengunjungi Masai Mara National Reserve, para wisatawan umumnya hanya diperbolehkan keluar dari kendaraan di titik-titik tertentu yang telah ditandai secara resmi. Kesalahan kecil atau pelanggaran terhadap aturan keselamatan dapat berakibat sangat fatal, karena kawasan ini merupakan habitat aktif predator liar yang terus berburu di alam terbuka. Salah satu kawasan alam paling ekstrim di bagian selatan Kenya adalah Athi River dan 14 Falls. Tempat air dan batuan bertabrakan tanpa henti di bawah tekanan alam yang sangat kuat.
Di lokasi ini, aliran air setinggi sekitar 44 kaki jatuh melewati lapisan basalt yang retak, membentuk 14 air terjun sejajar yang terus mengalir berdampingan sepanjang tahun dengan kekuatan yang luar biasa. Bentang alam di sekitarnya dipenuhi bebatuan licin, akar pohon yang saling melilit, serta lapisan alga tebal yang tumbuh di tengah arus deras. Menciptakan permukaan geologis yang tidak stabil dan sangat berbahaya. Ekosistem berbatu ini juga dikenal sebagai satu-satunya lokasi di Kenya tempat spesies langka kepiting air tawar berkaki pendek pernah tercatat muncul selama musim kemarau. Saat para pengunjung tiba di kawasan tersebut, mereka umumnya hanya diperbolehkan mendekati tepian air terjun pada musim kering, ketika debit air menurun dan pusaran bawah air tidak terlalu kuat. Mount Longonot merupakan sebuah gunung stratovolcano yang menjulang lebih dari 9.000 kaki di atas permukaan laut. Dikenal melalui kawahnya yang sangat dalam, serta bentuk vulkaniknya yang nyaris simetris sempurna di kawasan Great Rift Valley. Dari puncaknya, para pendaki dapat berjalan menyusuri bibir kawah sambil memandang hamparan hutan hijau lebat yang tumbuh di dasar cekungan vulkanik tersebut. Kawah gunung ini memiliki diameter lebih dari 1 mil dengan kedalaman mendekati 2.000 kaki, membentuk sebuah cekungan alami raksasa yang tercipta akibat letusan-letusan purba pada masa lampau. Seluruh struktur gunung tampak menyerupai kerucut hampir sempurna, dengan lereng-lereng curam dan bagian puncak yang runtuh ke dalam, menyerupai tungku batu raksasa yang terbentuk secara alami. Bibir kawahnya menghadirkan kesan seperti stadion batu alam berukuran kolosal, sementara bagian interiornya tetap sunyi, lembab, dipenuhi hutan rapat, dan terasa sepenuhnya terpisah dari dunia luar. Atmosfer di dalam kawah menciptakan nuansa yang begitu terpencil. Mount Longonot kini dipandang sebagai simbol pembaruan alam. Tempat inti vulkanik yang dahulu penuh kehancuran perlahan berubah menjadi kawasan hutan subur yang hidup dan bertahan secara mandiri di tengah lanskap Rift Valley. Lake Nakuru terletak di kawasan Great Rift Valley, Afrika Timur di wilayah tengah Kenya. Sebuah daerah geologis tempat permukaan bumi perlahan terbelah akibat pergerakan lempeng tektonik yang terus berlangsung. Permukaan danaunya memantulkan cahaya dalam nuansa merah muda, ungu, hingga abu-abu keperakan. Warna-warna yang terus berubah mengikuti arah angin, serta aktivitas biologis yang terjadi di dalam air.
Ketika permukaan air meningkat secara drastis, danau ini dapat meluas hingga lebih dari 37 mil persegi, menenggelamkan seluruh jejak tepian daratan hanya dalam hitungan beberapa hari. Lapisan alga yang sangat tebal di dalam air melepaskan aroma sulfur yang kuat. Berpadu dengan kerak garam putih di sekeliling danau, sehingga membentuk lanskap alkali yang keras, asing, dan tampak seperti wilayah yang perlahan membusuk secara alami. Di kawasan ini, sebagian besar orang menghindari berkemah terlalu lama di tepi danau karena tingginya risiko tanah lumpur yang dapat amblas secara tiba-tiba, serta kemungkinan munculnya gas beracun yang mampu menyebabkan pusing dan gangguan pernapasan. Untuk melakukan pengambilan gambar di area danau, sejumlah kru dokumenter bahkan membungkus peralatan kamera menggunakan pelindung karet kedap udara guna mencegah kerusakan akibat sifat korosif air alkali yang sangat kuat. Watamu terletak di pesisir timur Kenya yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Sebuah kawasan tempat laut dalam, laguna, dan hutan pesisir bertemu dalam satu bentang alam yang saling terhubung. Ketika air laut surut, pantai ini memperlihatkan ratusan kolam alami yang terbentuk di atas permukaan karang padat berusia lebih dari 100.000 tahun. Menciptakan lanskap pesisir yang tampak unik sekaligus menakjubkan. Masyarakat lokal yang hidup di kawasan ini harus memahami cara membaca garis pasir dan pola buih ombak untuk mengenali bagian laut yang dalam maupun arus berbahaya sebelum melangkah ke air. Arus laut yang sangat kuat kerap membentuk aliran balik di sekitar terumbu karang, yang mampu menyeret benda hingga lebih dari 300 kaki. Di beberapa titik, permukaan pantai bahkan dapat runtuh secara tiba-tiba akibat lapisan karang berongga yang selama bertahun-tahun terkikis oleh air laut dan senyawa asam alami. Meski demikian, kawasan ini tetap menjadi tempat penting bagi penyu laut yang datang bertelur sepanjang tahun. Walaupun pada waktu tertentu, ganggang merah dan ikan beracun juga dapat muncul di area yang sama. Perpaduan antara keindahan laut tropis, kondisi alam yang dinamis, dan ekosistem pesisir yang kompleks menjadikan Watamu sebagai salah satu wilayah pesisir paling memikat sekaligus paling menantang di Kenya. Terletak di wilayah utara Kenya, Chalby Desert dikenal sebagai salah satu bentang alam paling datar dan paling kering di Afrika Timur. Dengan suhu siang hari yang dapat melampaui 104 derajat Fahrenheit, serta hamparan medan luas yang membentang tanpa gangguan sejauh berkilo-kilometer. Secara ilmiah, kawasan ini diyakini pernah menjadi sebuah danau purba yang akhirnya mengering sepenuhnya, meninggalkan endapan mineral terang yang memantulkan cahaya matahari dengan sangat kuat.
Permukaan dataran garamnya yang luas terbentuk dari sisa-sisa mineral yang tertinggal setelah proses penguapan selama ribuan tahun, menciptakan lapisan berwarna keperakan yang berkilau terang di bawah terik matahari. Saat berada di kawasan ini, kekeringan ekstrim yang berpadu dengan perbedaan suhu siang dan malam yang sangat tajam menghasilkan fata morgana bergetar di atas permukaan tanah. Terletak di tepi salah satu sungai besar di Kenya, Tana River Primate Reserve dikenal luas sebagai kawasan konservasi penting yang melindungi dua spesies primata yang sangat terancam punah, termasuk Tana River Red Colobus, yang populasinya diperkirakan hanya tersisa sekitar 1.000 ekor di alam liar. Ekosistem di kawasan ini berkembang mengikuti koridor hutan riparian, di mana tinggi dan rendahnya permukaan air sungai secara langsung menentukan struktur, kepadatan, serta persebaran vegetasi yang tumbuh di sekitarnya. Berbagai survei ekologis menunjukkan bahwa petak-petak hutan di wilayah ini bekerja sebagai ekosistem yang berdiri sendiri, namun tetap bergantung pada perubahan siklus air musiman yang berlangsung sangat dinamis. Sejak tahun 1976, kawasan konservasi ini menjadi pusat perhatian penelitian ilmiah setelah kedua spesies endemiknya dikonfirmasi mengalami penurunan populasi yang sangat cepat dan mengkhawatirkan. Perpaduan antara hutan hijau yang tumbuh subur di sepanjang tepian sungai dengan bentang semi kering di sekitarnya menciptakan kontras alam yang begitu tajam. Saat memasuki kawasan ini, suara angin yang berhembus di sela pepohonan serta gemerisik dedaunan menghadirkan kesan mendalam tentang betapa erat setiap lapisan ekosistem bergantung pada keberadaan air sungai sebagai sumber kehidupan utama.